Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang kemuliaan hati Rasulullah, sehingga membuat para pembenci Nabi Muhammad berubah menjadi pengikut beliau. Syahdan dikisahkan, di salah satu pojok pasar di kota Madinah Al-Munawwaroh, ada salah seorang pengemis buta yang berasal dari bangsa Yahudi. Setiap hari dia berada di situ untuk meminta belas kasihan dan juga meminta sedekah kepada orang-orang di Madinah. Banyak yang tidak peduli dengan pengemis buta itu. Sang pengemis buta itu setiap hari duduk di pojokan kota Madinah. Tidak ada yang memperhatikan pengemis tua itu, kecuali oleh salah seorang penduduk Madinah yang selalu memberikan perhatian dan juga makanan kepada dirinya setiap pagi hari. Si pengemis buta itu dikenal orang-orang Madinah sebagai orang yang sangat membenci Nabi Muhammad. Padahal saat itu, Islam sudah menyebar dan juga diikuti oleh banyak penduduk Madinah. Namun karena ditutupi oleh kebencian dan juga ketidaktahuannya, sang pengemis buta itu setiap hari mengolok-olok dan juga menghina serta merendahkan Nabi Muhammad kepada setiap orang yang lewat di jalan pasar kota Madinah itu. Ia selalu berkata dan berteriak dengan keras, "Wahai saudaraku, aku nasihati kepada kalian semua, jangan sekali-kali engkau dekati Muhammad, karena dia itu orang gila, dia itu pembohong dan tukang sihir. Maka sesungguhnya apabila kalian mendekatinya maka kalian akan terpengaruh dan terpedaya olehnya. Kemudian, bila ada orang yang mendekatinya dan berbicara kepadanya, selalu ia sampaikan pesan itu, agar orang tersebut tidak mendekati Rasulullah dan mendengarkan ajaran Islam. Karena menurutnya, orang yang bernama Muhammad itu merupakan orang yang pendusta yang layak untuk dijauhi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sehingga tahulah semua penduduk Madinah tabiat dari si pengemis buta Yahudi. Sehingga lambat laun, para penduduk Madinah sudah tidak ada lagi yang mendengarkan dan juga mendekati si pengemis buta itu. Jangankan memberikan sedekah, mendekati pun mereka sudah enggan. Namun, dari semua penduduk Madinah itu, hanya masih ada satu orang yang mendekati dirinya dan juga mendengarkan omongan-omongan ngawur si pengemis. Setiap hari orang itu datang membawa makanan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang itu memperlakukan dirinya dengan sangat baik dan sangat lembut, memberinya makan dan menyuapi dirinya. Orang itu selalu datang ketika pagi hari. Entah dari mana orang itu, namun si pengemis buta itu merasa berhutang budi dan merasa kagum dengan akhlak dan perilaku dari orang itu. Maka bila setiap hari ia datang, sebagai bentuk balas budinya kepada orang itu, ia tak segan-segan untuk memberikan nasihat agar orang itu menjauhi Muhammad. Si pengemis buta itu berkata, "Wahai orang yang baik hati budinya, sungguh aku ingin memberikan nasihat kepadamu. Nasihat ini semata-mata agar kamu tidak mendapat celaka dan juga kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wahai orang yang lembut sifatnya, sesungguhnya jangan sekali-kali kamu mendekati dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang bernama Muhammad, karena orang itu merupakan pembohong dan pendusta. Muhammad adalah tukang sihir yang akan mempengaruhimu. Dengarkanlah nasihatku, ini semua semata-mata demi kebaikanmu." Namun orang yang di hadapannya itu tidak mengucapkan sepatah apapun saja. Ia hanya terus melayani si pengemis buta itu untuk menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Peristiwa itu terjadi selalu setiap hari. Si pengemis tua itu selalu didatangi oleh orang yang baik hatinya itu, disuapi makanan, dan ia tak bosan-bosan menyampaikan agar menjauhi Muhammad. Hingga suatu ketika orang itu sudah tidak mendatanginya lagi. Ia menunggu-nunggu orang itu setiap hari. Namun orang baik itu tak kunjung datang lagi. Si pengemis tua itu tidak tahu bahwa orang yang baik hatinya dan penuh kasih sayang itu sudah tiada. Dikisahkan di tempat yang lain, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada suatu hari berkunjung ke rumah Aisyah, putri beliau yang juga istri dari Nabi Muhammad. Abu Bakar hendak menanyakan sesuatu hal kepada Aisyah. "Wahai Aisyah anakku, apakah masih ada sunnah dari kekasihku Muhammad yang belum pernah aku kerjakan?" Begitu tanya Abu Bakar kepada Aisyah. Lantas Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahanda, engkau adalah ahli sunnah dan sesungguhnya sudah semua sunnah Nabi yang engkau kerjakan. Namun, masih ada satu sunnah Nabi Muhammad yang belum engkau kerjakan wahai ayahanda." "Apakah itu ya Aisyah?" kata Abu Bakar. Lalu Aisyah menjawab, "Sesungguhnya setiap pagi, Nabi selalu mendatangi pengemis buta yang berada di sudut pasar kota Madinah. Rasulullah selalu datang membawa makanan dan menyuapi si pengemis buta itu." Mendengar hal itu, Abu Bakar pun menyampaikan ke Aisyah bahwa ia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah. Keesokan harinya, Abu Bakar datang ke sudut pasar kota Madinah itu untuk menemui si pengemis buta. Setelah mencari-cari, akhirnya Abu Bakar menemukan si pengemis buta itu berada di salah satu pojok pasar kota Madinah. Tanpa banyak lama Abu Bakar pun mendatangi si pengemis buta itu. Si pengemis buta itu merasa ada orang yang mendekatinya, ia menjadi sangat gembira. Karena si pengemis buta itu mengira orang itu adalah orang yang biasa datang menemui dirinya setiap hari. Ia kemudian menyampaikan kepada orang itu, "Wahai engkau yang baik hatinya, akhirnya engkau datang kembali. Sesungguhnya aku sudah sangat menantimu. Sudah lama engkau tidak menengok aku. Bagaimana kabar kamu? Apakah kamu mengikuti nasihat-nasihatku selama ini?" "Wahai orang yang baik hatinya, sesungguhnya aku sampaikan lagi, jangan sekali-kali engkau mendekati dan mendengarkan Muhammad, karena sesungguhnya ia hanyalah tukang sihir dan
pendusta. Abu Bakar yang mendengar pernyataan itu, menjadi tertegun. Namun Abu Bakar diam saja. Lantas si pengemis buta itu melanjutkan kembali. "Wahai sahabatku, apakah engkau juga akan menyuapi aku seperti biasanya?" Kata si pengemis buta itu. Tidak banyak bicara, Abu Bakar pun lantas mengambil makanan yang dibawakannya dari rumah. Kemudian ia perlahan-lahan menyuapi si pengemis buta itu. Ia memasukkan makanan yang ia bawa ke mulut si pengemis buta itu. Namun alangkah terkejutnya Abu Bakar, ketika baru sekali menyuapi, si pengemis buta itu berkata dengan lantang dengan nada yang marah, "Wahai orang yang berada di depanku, siapakah engkau? Sesungguhnya engkau bukan orang yang selama ini datang menyuapi aku." Orang itu, ketika menyuapi aku merasa tidak kesulitan untuk mengunyah makanan, karena ia telah melembutkan makanan itu dengan mulutnya. Orang itu, selalu memegang makanan itu dengan lembut, sehingga aku tidak berkesusahan memegang makanan itu. Orang yang di depanku, siapakah engkau sebenarnya? Dan di manakah orang yang selama ini setiap hari menyuapi aku? Begitu kata si pengemis tua kepada Abu Bakar dengan nada penuh emosi. Mendengar pernyataan dari si pengemis tua itu, sontak Abu Bakar pun menangis terseduh-seduh. Abu Bakar tidak kuasa menahan air matanya. Mengetahui Abu Bakar menangis, si pengemis tua merasa heran dan bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Tuan, mengapa engkau menangis?" Abu Bakar pun menjawab si pengemis tua itu, "Wahai pengemis tua, aku memang bukan orang itu. Aku adalah salah satu sahabat orang yang mulia itu. Dan aku datang kepadamu, karena ini adalah hal yang dilakukan oleh kekasihku kepadamu. Tahukah engkau wahai pengemis tua, siapakah orang itu sesungguhnya?" "Ya, beliau adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar hal tersebut, maka sontak si pengemis tua itu menangis dan mengucurkan air matanya. Ia terseduh-seduh, merasa kaget mendengar kenyataan bahwa orang yang selama ini ia hina-hina dan rendahkan itulah orang yang selama ini berlaku sangat baik kepada dirinya. Selama ini, setiap hari, ia selalu memfitnah dan mengolok-olok Nabi Muhammad. Tanpa ia tahu, orang itu adalah orang yang memberinya makan dan menyuapinya setiap hari. Lantas si pengemis tua itu berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Tuan, saksikanlah pada hari ini aku akan bersyahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah." Masya Allah, demikianlah kisah si pengemis buta Yahudi itu yang pada akhirnya memeluk agama Islam dan bersyahadat karena merasakan langsung ketulusan dan kebaikan Nabi Muhammad. Pengemis itu terkesan dengan akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad. Dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang membenci kepada dirinya. Beliau tetap berlaku lemah lembut dan bahkan beliau juga dengan sabar memperlakukan dengan baik si pengemis buta itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.